Konten pun guys, Candi Pawon. Jadi salah satu candi yang ada di Borobudur. Kenapa kita bawa ke sini? Karena kita coba kenalkan bahwa di Borobudur itu ternyata nggak cuma punya Borobudur, tapi ada candi-candi kecil di sekitarnya. Yang pertama, mungkin kakak tadi lewatnya lewat belakang ya. Nah di sana ada salah satu candi di pinggir jalan, itu ada namanya Candi Mendut. Terus yang kedua Candi Pawon, dan yang ketiga Kang Enjen para pemirsa, dinten niki kula saha kanca-kanca PT nyarita pawarta babagan Candi Pawon. Candi Pawon yaiku salah satu galing warisan budaya ingkang pinunjul ing daerah Jawa. Candi Pawon mapan wonten ing Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi punika minangka tinggalan saking wangsa Chandra ing abad kaping 8 dumugi 9 Masehi. sekarang jadi Dusun Biksin Dorotek itu jadi sekarang alhamdulillah kita aman ya. Terus kalian kita ketahui ini adalah ada salah satu pohon suci umat Buddha. Ini pohon endemik dari Thailand, dibawa oleh salah satu biku dari Thailand untuk ditanam di sini. Tapi ini alhamdulillah sudah ditanam ke beberapa tempat, tapi ternyata cocoknya cuma di sini. Ini namanya adalah merupakan pohon Bodhisattva. Jadi pohon Bodhisattva ini adalah nama kerennya adalah Tree of Life. Ada yang tahu artinya Tree of Life itu apa? Ya, jadi arti dari Tree of Life ini adalah merupakan pohon kehidupan. Kenapa ini disebut pohon kehidupan? Karena ini dipercaya oleh orang Buddha. Jadi ini adalah merupakan salah satu pohon yang tidak mengeluarkan CO2. Jadi 24 jam meskipun ada prolog dulu, ini adalah merupakan salah satu pohon yang mengeluarkan oksigen selama 24 jam. Terus untuk pohon ini adalah merupakan tempat bertapanya Siddhartha Gautama menjadi seorang Buddha. Tapi kalian bisa tengok pohon ini seperti apa? Gunungan wayang ya. Jadi gunungan wayang ini kayak melambangkan alam semesta. Terus tiap candi yang ada di Pulau Jawa ini hampir bentuknya meniru dari pohon ini, kecuali yang beda cuma satu, Borobudur. Karena Borobudur itu termasuk arsiteknya sangat luar biasa, jadi bentuknya paling berbeda. Nah, untuk candi-candi di sini bisa kalian tengok perambangan satu foto dengan pohon ini bentuknya hampir sama ya. Semakin ke atas semakin turun. Terus ini juga memiliki filosofi. Jadi kita lahir dari pangkalnya yang satu, tapi nanti meninggal menuju satu juga yang maha kuasa. Tapi ini kalau dibalik bentuknya beda. Kayak apa? Sarangin. Tembung pawon asalipun saking tembung pawuhan, tegese papan geni utawi kromasi. Mula Candi Pawon dipun agem minangka nyimpen abu layanipun Prabu Indra, sang rama saking Raja Samaratungga. Candi punika kagolong papan suci magepokan kaliyan upacara agung jaman rumiyin. Soalnya segi arsitektur Candi Pawon menika dipun damel saking watu andesit kanthi ukiran kang endah. Wonten relief Dewa Kudira yaitu Dewa Pangsa Kasugihan serta motif kembang ketuluhan lan makhluk kayangan minangka pralambang kamakmuran. Ugi kepanggih relief Bidra Pataru minangka pralambang kasuburan lan rahayu. Candi Pawon yang dikalian Candi lan Borobudur ingkang dinulung sejajar ing satunggal garis lurus. Tegese nglambangaken laku spiritual manusia inggih saking kawruh panjenengan diri lan dumugi puncak kamuliaan rohani. Candi Pawon dados bukti yen kabudayaan Jadi ternyata Jawa nenek moyang kita tuh sangat canggih. Ada salah satu ilmu arsitektur yang nggak kita pakai di zaman sekarang. Namanya apa? Interlock. Tahu interlock itu apa? Tahu. Kuncian. Ya. Jadi di Borobudur dan candi-candi di sekitar sini ini bukan memakai putih telur, tapi kita memakai ilmu interlock. Interlock itu adalah kuncian. Jadi batu satu dan batu yang lainnya ditaruh dijejerin gini, tapi di setengahnya itu ada kunciannya. Kalau yang paling sering digunakan namanya tailbird atau ekor burung, karena bentuknya trapesium kayak ekor burung itu dijadiin satu, jadi kayak dasi kupu-kupu itu loh kak.
Nah, tapi di sela-sela kuncian itu mesti ada rongga udaranya. Jadi orang zaman dulu selain mereka memikirin untuk arsitekturnya biar kuat, tapi mereka memikirkan juga bahwa daerah di Borobudur ini merupakan daerah rawan gempa. Jadi sebagai fungsi interlock itu, kenapa ada rongga-rongga udara itu adalah sebagai tempat untuk merenggang menyempit saat ada gempa. Nah, terus saat ada gempa tinggal kita cek untuk bebatuannya. Batuannya goyang goyang nggak ya? Kalau goyang berarti nanti interlocknya itu yang rusak duluan, tinggal kita ganti interlocknya. Dan kalau kakak-kakak punya rumah di pinggir jalan sering dilewatin truk, harus naruh pasir ya kalau bisa. Jadi setiap candi di Pulau Jawa ini selain interlock itu mereka juga ada penangkal gempa pertama, yaitu pasir. Kenapa di setiap halamannya itu ada pasir? Itu adalah merupakan sebagai penangkal gempa pertama, peredamnya. Setiap di candi di Pulau Jawa ini mesti ada jarak 2 meter atau 3 meteran itu diisi pasir full. Tujuannya untuk peredam getaran saat ada gempa. Setelah diredam pakai pasir, habis itu baru diredam pakai interlocknya. Tuh, begitu canggihnya nenek moyang zaman kita. Mungkin sekarang kalau kita suruh mikirin interlock kayaknya nggak nyampe ya, karena bangunan-bangunan sekarang cuma pakai besi ya. Besi sama batu, nggak ada interlocknya. Tepuk tangan dulu dong buat nenek moyang kita. Oke. Mekaten pawartos saking kelompok kula menawi kathah kalepatan kula sak kelompok badhe nyuwun pangapunten. Matur nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun mirengaken. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.